Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur sidang pidana di Indonesia. Prosesnya itu akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, apabila terdakwa atau pengacara terdakwa keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan, maka oleh majelis hakim diberikan kesempatan untuk terdakwa ini melakukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, eksepsi ini bukan mengenai materi pokok atau bukan mengenai hal pokok yang ada di dalam surat dakwaan, tetapi eksepsi ini adalah apabila si terdakwa melihat ada cacat formal dalam surat dakwaan yang didakwaan kepadanya. Nah, apabila ada cacat formal di situ, maka terdakwa bisa mengajukan eksepsi atau keberatan. Setelah itu hakim akan memberikan putusan sela. Putusan sela ini artinya bahwa apabila hakim menerima eksepsi atau keberatan dari si terdakwa, maka sidang pemeriksaan pokok tidak akan dilanjutkan. Jadi sidang perkara ini tidak akan dilanjutkan, tetapi akan diberhentikan di sana langsung. Tetapi apabila hakim menolak eksepsi dari terdakwa, maka sidang pemeriksaan pokok akan dilanjutkan. Jadi sidang pemeriksaan pokok perkara ini akan tetap dilanjutkan. Nah, sidang pokok perkara ini dilanjutkan dengan sidang pembuktian, dengan agenda pembuktian. Pada tahap pembuktian, baik jaksa maupun terdakwa harus mengacu pada alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yaitu adanya keterangan saksi, ada keterangan saksi ahli, terus ada bukti surat, petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa itu sendiri. Nah, sidang untuk pembuktian ini memakan waktu cukup lama. Jadi kalau ada yang bertanya berapa lama sih, kita tidak bisa berasumsi dengan waktu begitu. Tapi secara praktek itu minimal ada 4 kali sidang khusus untuk pembuktian ini. Minimal 4 kali sidang. Kalau alat buktinya sederhana dan tidak menggunakan ahli, tapi kalau perkara ini cukup rumit dan harus pembuktiannya cukup panjang, maka kita bisa mengatakan bahwa ini memakan waktu lebih lama dari 4 kali tersebut ya. Jadi 4 minggu atau 1 bulan, lebih dari 1 bulan untuk melakukan sidang pembuktian. Nah, apabila sudah diajukan bukti, maka kemudian jaksa akan melanjutkannya dengan pembacaan tuntutan. Nah, pembacaan tuntutan ini jaksa akan mengajukan berapa lama terdakwa tersebut akan dituntut untuk dihukum begitu. Nah, ini dilihat atau mengacu kepada berapa banyak alat bukti dan juga berapa banyak tingkat perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa. Contoh, terdakwa ini melakukan pembunuhan. Maka ternyata ketika dilihat dari alat bukti, pembunuhan ini sudah direncanakan dengan matang sebelumnya. Contohnya dia sudah menyiapkan pisau, dia sudah mengasahnya, dan dia sudah menentukan tempat di mana dia akan melakukan pembunuhan tersebut dan lain sebagainya. Artinya bahwa dia sudah melakukannya dengan berencana. Maka di sini biasanya tuntutan yang diajukan akan lebih berat. Tetapi jaksa tidak bisa menuntut lebih dari masa pidana yang diatur di dalam undang-undang. Misalnya pencurian gitu ya, pencurian maksimalnya dipidana 4 tahun, maka jaksa tidak bisa menuntut lebih dari 4 tahun. Dia bisa menuntut maksimalnya adalah 4 tahun sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah pembacaan tuntutan dilakukan oleh jaksa, maka kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan dari terdakwa, atau istilah hukumnya kita sebut dengan pledoi gitu ya. Pledoi adalah pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat atau pembelanya atau pendampingnya atau oleh terdakwa itu sendiri. Biasanya dibuat secara tertulis lalu kemudian dibacakan di pengadilan gitu ya, di hadapan majelis hakim. Tapi ada pengecualian bagi terdakwa yang
tidak menggunakan pengacara dan tidak pandai menulis, maka pembelaan tersebut dapat disampaikan secara lisan di hadapan atau di muka persidangan. Kenapa pembelaan ini ditaruh setelah tuntutan dibacakan gitu ya? Kenapa nggak pembelaan dulu baru kemudian ada tuntutan, supaya siapa tahu jaksa bisa berubah pikiran atau lain sebagainya gitu ya. Biasanya kan orang-orang mulai berandai-andai. Tapi filosofinya adalah kenapa pembelaan ini ditaruh setelah tuntutan dibacakan, agar terdakwa dan penasihat hukumnya dapat menanggapi secara lengkap atau secara keseluruhan dan secara detail dasar-dasar dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam tuntutannya. Begitu. Nah, setelah pembelaan atau pledoi ini dibacakan, maka sidang selanjutnya adalah jawab-menjawab secara dialogis gitu ya, yang biasanya kita sebut juga dengan replik dan duplik begitu. Jadi dari tuntutan kemudian pledoi, nanti kemudian jaksa ini akan membalas atau menanggapinya dengan memberikan replik, kemudian pembela atau si terdakwa ini bisa menanggapi tanggapan yang diberikan oleh jaksa dengan kita sebut sebagai istilah duplik. Seperti itu. Nah, setelah replik dan duplik ini diajukan atau setelah jawab menjawab ini dilakukan, maka agenda sidang berikutnya adalah majelis hakim melakukan musyawarah dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan hakim. Nah, musyawarah majelis hakim ini biasanya akan dilakukan di luar persidangan, atau biasanya majelis hakim meminta waktu 1 minggu atau 2 minggu agar persidangan ini ditunda, dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membacakan putusan. Apabila terdakwa kemudian keberatan dengan putusan yang dibacakan atau yang diputuskan oleh hakim, maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum yang dapat melanjutkannya dengan upaya hukum yang lebih tinggi, yaitu banding ataupun pengadilan tinggi. Atau kalau memang di pengadilan tinggi pun tetap putusannya adalah terdakwa mengalami kekalahan, maka bisa dilanjutkan dengan upaya berikutnya, yaitu upaya PK atau peninjauan kembali. Nah, demikian penjelasan kali ini, semoga memberi manfaat dan juga menolong teman-teman semua yang sedang menghadapi proses sidang pidana di pengadilan negeri saat ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kalian yang memang membutuhkan video-video yang saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.